menggagalkan. Artinya kami berusaha untuk memberikan masukan, memberikan beberapa kali kami memberi daftar inventarisasi masalah ya atau DIM ke DPR, itu sudah 2 draft yang kami buat ya. Lalu kami juga pernah membuat koreksian isu-isu strategis itu beberapa kali gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu ya kita menolak. Nah, tetapi ternyata, itu juga kejadian dengan organisasi lain ya, bukan cuma kami, tapi dari AILA gitu ya, dan ormas lainnya. Itu banyak dari Muhammadiyah, MUI gitu ya, termasuk NU juga, dan ormas non-muslim gitu, semua menyetujui tapi dengan catatan. Nah, tapi perkembangannya kami lihat, dengan catatannya ini itu tidak pernah diperhatikan, artinya mereka hanya mengambil, melakukan propaganda, mengatakan bahwa ormas Islam sudah setuju, ormas non-Islam ya, non-Muslim sudah setuju, ini sudah setuju, MUI sudah setuju semua. Catatannya tidak pernah diangkat ya, bahkan saya melihat catatan-catatan kalau kita kan sebenarnya bisa ya mengakses uh, uh, hasil rapat ya di DPR ya, kita baca apa-apa saja catatan dari rapat terkait RUU tersebut gitu ya, itu kan transparan sebenarnya, terbuka. Nah, itu belum ada yang dikerjakan dan bahkan yang diangkat itu bahwa persetujuan ya. Padahal catatan-catatan mereka itu menurut saya itu sangat penting gitu ya. Kalau kita lihat silakan browsing-browsing berita di uh, website gitu ya, berita-berita online itu seperti sikap Muhammadiyah, waktu itu juga NU mendukung, tetapi harus lebih kepada aspek pencegahan, untuk pencegahan zina gitu ya. Jadi jauh sekali dari nafas RUU yang dibuat oleh para pengusungnya gitu. Nah, jadi ada apa sebenarnya gitu dengan RUU ini, karena sepertinya kok ngotot sekali gitu ya. Nah, kalau kami sih sebenarnya sudah menduga bahwa pengusung ini memang bukan tanpa tujuan yang jelas. Memang tujuannya adalah merubah paradigma, dan itu mereka sudah kita browsing berita online itu sudah secara spesifik diutarakan ya oleh mereka bahwa tujuan mereka itu memberikan satu paradigma baru terkait penghapusan kekerasan seksual. Nah, ini akhirnya menjadikan kami yakin gitu ya bahwa satu-satunya cara ya agar ini tidak disahkan sebagaimana ada apa adanya gitu ya, karena mereka tidak jangankan kami ya, jangankan dari ormas. Jadi kami sempat membaca masukan dari 6 kementerian terhadap kritik terhadap RUU ini gitu ya, maksudnya daftar inventarisasi masalah atau DIM, isinya tuh kurang lebih sama dengan yang kami ajukan, yang ormas-ormas ajukan. Ya, salah satunya nanti asas seksual konsen ini juga dihilangkan dari definisi, dan bentuk-bentuknya juga diubah gitu ya. Nah, tetapi jangankan ormas, pemerintah saja dicuekin ya. Kalian bisa browsing bahwa pengusung RUU PKS ini menolak DIM dari pemerintah, coba. Ya, jadi sepertinya mereka arogan sekali gitu ya. Mereka sendiri berani menolak DIM dari pemerintah yang waktu itu tuh sebenarnya bukan main-main gitu ya, itu 6 kementerian terkait, polisi dan lain-lain itu memberi masukan ya. Terus tiba-tiba datanglah draft-draft yang tidak jelas, yang kementerian juga ya penuh rekayasa menurut saya ya, maksudnya dalam arti ini ketidaktransparan. Di ujung-ujungnya itu tidak transparan. Tetapi alhamdulillah DPR cukup sigap gitu ya, maksudnya masih mendengar hati nurani rakyat ya bahwa ini ada sesuatu, sehingga akhirnya DPR di ujung kemarin periodenya tidak mengesahkan. Nah, akhirnya kan mereka juga nggak masuk prolegnas di 2020, akhirnya mereka sangat marah, ya, akhirnya membuat propaganda yang sangat kencang di tahun 2020. Nah, saya lihat, saya baca 2021 akhirnya mereka berhasil masuk prolegnas. Nah, disinilah isu yang kami advokasi yang dilakukan sejak 2006 ya.
2016 maaf, itu harus dilakukan lagi ya karena mereka sudah berhasil masuk di prolegnas, dan sekarang makin kencang karena mereka sudah berhasil melobi banyak pihak termasuk masyarakat umum gitu ya. Nah, makanya kita harus makin kencang juga. Artinya kalau disahkan atau tidak itu bukan urusan kita gitu ya, itu tanggung jawab para wakil rakyat, itu tanggung jawab para pengusung. Jadi kita juga jangan sampai gelisah atau gimana kalau memang RUU ini tiba-tiba lolos gitu ya. Sebagai umat Islam kita wajib berusaha ya, kalau memang sudah itu tanggung jawab kita sebagai Muslim sudah tertuntaskan ya, dan berdoa saja anak kita, keluarga kita tidak kena gitu ya dari efek-efek yang ditimbulkan dari undang-undang semacam ini gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk terus mensosialisasikan ini. Kita tidak tahu, walaupun mereka tampaknya mengerahkan kekuatan yang sangat penuh gitu ya untuk mengesahkan, ya itu memang sebenarnya adalah satu bentuk kasih sayang Allah ya, karena umat Islam kalau diberi tantangan biasanya justru akan bangkit. Ya, jadi kita melihat ini peluang kita untuk beramal soleh gitu ya, bukan sesuatu yang juga bikin kita stres gitu ya, atau frustasi gitu, tidak. Tapi kita tetap optimis, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Nah, tetapi kita wajib untuk satu ya, tetap melakukan sosialisasi, mengajarkan kepada teman-teman kita yang belum tahu, dan kita menimba ilmu di sini ya, kekurangan-kekurangan apa yang sebenarnya kita tidak tahu. Jangan sampai kita ketika menolak, kita tidak tahu kontennya ya, sehingga itu akan mudah sekali nanti digagalkan argumennya oleh pihak-pihak yang pengusung atau pro. Nah, di sini judulnya saya lebih kepada materi seksual konsen ya, karena ini sebenarnya jadi ketika saya di DPR, saya di diskusi publik ya, diadakan fraksi PKS waktu itu dengan para pengusungnya juga, saya mengambil angle dari seksual konsen ini. Artinya justru problem utama dari RUU PKS ini adalah seksual konsen. Jadi jauh sebelum ada kasus universitas yang terkenal gitu ya menggunakan pendidikan berbasis konsen ya, jauh sebelum itu kejadian itu sebenarnya saya sudah mempresentasikan ya di DPR bahwa ini sebenarnya problem ketika RUU PKS disahkan, ya memang nanti asas dari yang boleh dan tidak boleh itu adalah terkait dengan seksual consent. Nah, apa sih kan paradigma ya yang kita tolak itu adalah paradigma seksual consent. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa sih seksual consent, ya seks tidak akan jadi kalau tidak ada konsen gitu ya, mereka mengolok-olok kita gitu ya, yang menolak itu dengan kata ya mereka tidak tahu bahwa yang kita masuk seksual consent itu adalah sebuah paradigma. Karena kalau dalam seksual consent gitu ya, itu ketika dalam hubungan suami istri ya memang harus ada bukan sepakat, ada keridoan di situ. Suami istri, tapi RUU PKS. Memang terkaitnya ada nggak ngikutin dari awal, sabar dulu. Ini juga kan termasuk yang kekerasan juga. Kan ada yang tipe sadisme. Ya, jadi kaitannya di sini adalah yang kita kritik adalah paradigmanya, ya. Karena kalau seksual consent misalnya dalam perkawinan, ya itu adalah sesuatu yang oke-oke saja gitu ya. Memang harus ada keridoan gitu ya dalam melakukan hubungan suami istri misalnya. Tapi ketika itu sudah jadi paradigma, itu jadi lain ceritanya. Nah, apa sih paradigma? Kita di CGS ya, di Center for Gender Study pernah bikin postingan. Paling mudah mengetahui apa itu paradigma seksual consent, ya kenapa yang kalau sudah menjadi paradigma seksual consent ini bermasalah, kami mengibaratkan dengan duit versus duitisme. Jadi gini kan, kalau kita tahu duit itu penting ya untuk kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa liburan, ya untuk hal-hal yang bermanfaat itu kan butuh uang gitu ya, butuh duit.
Nah, tetapi ketika kita menganggap uang itu segala-galanya, uang bisa membeli kebahagiaan, uang bisa menyelesaikan segala permasalahan, apapun di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Ya ada misalnya ada problem apapun di negara, di negara, di dunia, itu bisa selesai dengan uang. Nah, ketika itulah duit itu menjadi satu paradigma. Nah, itu yang namanya duitisme atau uangisme gitu ya. Jadi ketika sudah menjadi isme, dia sudah menjadi paradigma atau misalnya biasa juga disebut ideologi atau paham. Nah, ketika seksual konsen itu penting, seksual konsen ya karena untuk melakukan hubungan seksual tentunya memang harus ada konsen gitu ya. Tetapi ketika itu sudah jadi paradigma ya jadi seksual konsenisme gitu ya, sudah jadi isme, nah itu sesuatu yang menganggap segala-galanya itu bisa terselesaikan dengan adanya seksual konsen ini. Sehingga seksual konsen ini diajarkan, ya nanti kita akan lihat. Ya harus diajarkan, harus dipromosikan, harus dimasukkan sebagai asas dalam undang-undang gitu. Nah, inilah yang jadi bermasalah ya ketika seksual konsen sebenarnya itu adalah sesuatu yang uh, ada gitu ya yang memang diperlukan, tetapi ketika udah menjadi sebuah paradigma itu jadi bermasalah. Nah, kita di sini akan melihat ya bahwa setiap manusia itu tidak bisa ketika kita kan menimbang, kenapa kita harus menolak, kenapa RUU ini harus direvisi, kenapa harus dikritisi, kenapa harus diterima misalnya ada yang. Nah, kita kan harus melakukan satu timbangan. Nah, sebagai manusia itu tidak ada timbangan ya, itu biasanya berdasarkan worldview atau cara kita memandang. Kalau paling gampang tuh pandangan hidup ya, tapi sebenarnya worldview itu lebih dari pandangan hidup, dia bagaimana kita melihat satu realitas ya. Realitas misalnya di sini ada perkosaan gitu ya. Ketika kita melihat ada suatu pelecehan seksual, nah itu realitas misalnya. Atau kalau dalam Islam kita melihat Tuhan itu realitas ada gitu ya, wujud. Tetapi kalau pakai orang ateis, Tuhan itu tidak ada, tidak menjadi realitas. Ya seperti itulah ya. Jadi tidak ada manusia itu yang kosong dari worldview ya. Ketika orang bilang kita jangan kita netral aja gitu. Sebenarnya itu atau kita objektif aja atau netral lah bilang kita itu nggak ada posisi netral ya. Netral itu berarti dia pindah ke satu worldview ya, pindah dari worldview misalnya Islam ke worldview sekuler gitu ya. Itu seperti itu. Jadi nggak ada yang kosong, pasti semua ada nilai. Karena dia adalah cara kita, dia beroperasinya worldview itu ya, pandangan hidup itu beroperasinya di pikiran. Dia memang tidak kelihatan, dia ada di otak kita gitu ya. Apa aja sih itu adalah keterkaitan ya antara konsep-konsep. Ya, jadi kita tuh di pikiran kita tuh sudah ada terjalin bangunan konsep-konsep ya terkait apa aja. Waktu itu konsep Tuhan, konsep ilmu, konsep moral ya atau etika mana yang baik dan buruk, konsep manusia ya, apakah manusia itu hanya badan atau jiwanya yang paling penting, konsep kehidupan dan lain-lain ya. Kalau Prof atas menekan ada 9 elemen dari worldview ya. Konsep alam semesta dan lain-lain. Nah, konsep-konsep inilah itu yang menjadikan kita dasar untuk menimbang. Ya, misalnya di sini realitasnya ada RUPKS ya atau RUPKS. Bagaimana kita menimbang? Nah, worldview ini sekarang kita mau pakai apa ya? Karena nggak mungkin kita kosong kan? Ya makanya kalau di sini kalau kita melihat dari naskah akademik RUPKS, kita kan sekarang seorang muslim, jadi kita bagaimanapun kita harus memandangnya dari pandangan hidup kita sebagai seorang muslim. Kita punya konsep Tuhan di dalam Islam, ya tidak sama dengan lainnya, tidak ada sama dengan sekuler, dengan konsep Tuhannya Kristen, tidak sama dengan konsep Tuhannya Yahudi, ya atau konsep Tuhannya para ilmuwan yang deisme atau yang ateisme, yang agnostik gitu ya. Ini bisa bermacam-macam. Jadi walaupun Islam itu secara fikih ada terbagi oleh mazhab pemikiran gitu ya, mazhab hukum, tetapi dalam worldview ini semua menyatu. Ya artinya tidak ada perbedaan. Kalau dia udah berbeda berarti dia sudah keluar dari konsep atau worldview Islam. Ya tidak mungkin seorang muslim menganggap Tuhan itu 3 misalnya.
ya, atau Tuhan itu tidak bisa berkehendak misalnya. Ya, karena di luar sana ada yang menganggap Tuhan itu tidak bisa berkehendak, ya, dia hanya seperti pembuat jam yang setelah menciptakan ya udah membiarkan manusia. Lalu konsep ilmu banyak sekali. Nah, ini ada pelajarannya sendiri. Nah, problemnya ketika kita menimbang tentang RUPKS, kenapa banyak yang pro? Disinilah yang kita kurang, ya. Ketika kita tidak memandang. Mungkin kalian akan bilang, Bu, banyak juga tuh orang-orang yang ngerti agama gitu ya, tetapi dia dukung. Nah, itu. Jadi ngerti agama ini ada tanda kutip. Ya, karena memang kalau konsep worldview itu dia lebih filosofis. Dia bukan fikih semata. Ya, tetapi dia ada konsep-konsep kunci ya yang sifatnya lebih filosofis. Nah, banyak juga teman-teman kita yang ngerti ilmu agama, tapi dia tidak ngerti tentang feminisme. Jadi dia ngerti tentang Islam gitu ya, tetapi dia nggak ngerti feminisme, tidak tahu jebakan-jebakan feminisme. Dia hanya tahu bahwa feminisme itu emansipasi. Ya, feminisme itu memperjuangkan perempuan. Banyak saya lihat di lapangan itu, ya banyak orang-orang yang hanya menganggap itu. Saya ngajar pernah memberi survei ya kepada mahasiswa S3, saya tanya, coba kamu tuliskan apa sih kesetaraan gender gitu ya di dalam pikiran kalian gitu ya. Hampir 90% jawabnya itu adalah emansipasi. Perempuan bisa dikasih pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang sama gitu doang ya. Jadi akhirnya mereka ketika ada RUPKS ini, mereka menganggap tidak ada masalah ya, karena dipikir hanya untuk memberantas perkosaan ya, dianggapnya kekerasan seksual itu sama dengan perkosaan, sama dengan pelecehan, padahal itu sangat sesuatu yang berbeda. Nah, makanya kita memerlukan worldview ini ya, dan ini perlu ada ilmunya, kita perlu belajar. Nah, inilah yang ditawarkan oleh RUPKS atau cara pandang ya, worldview dari feminis ya. Sebenarnya sih worldview makanya pada tanda kutip karena tidak benar-benar worldview, karena worldview itu sebenarnya sifatnya lebih fix ya, sedangkan feminis itu tidak fix ya, alirannya banyak dan lain-lain, walaupun nanti ada asumsi-asumsi yang sama ya. Sedangkan kalau Islam itu memang fix karena dia sumbernya adalah wahyu ya, jadi persamaannya itu sangat tinggi dibandingkan perbedaan-perbedaannya ya, atau khilafiahnya tuh lebih sedikit dibandingkan persamaannya ya. Jadi kalau kita bilang Islam tuh warna-warni segala macam, iya, tapi samanya warnanya lebih banyak, itu hanya variasi, tapi dominasi warnanya itu lebih banyak. Coba kita lihat ya, dalam ibadah, dalam tadi konsep-konsep tadi itu nggak ada perbedaan kayak Islam ya. Beda dengan agama lain misalnya Kristen atau agama Hindu, yang lain-lain sampai gerejanya aja mungkin tidak sama karena beda gitu ya. Sama-sama Injil tapi beda. Nah, di sini RUPKS itu problem utamanya dia menggunakan itu saya baca di naskah akademiknya ya dari awal ya. Saya nggak tahu yang 2021 katanya mau diperbaiki, ya mungkin mau diumpetin gitu ya. Mereka memakai namanya feminist legal theory. Kalau kita tahu feminist legal theory itu sebenarnya adalah salah satu teori hukum ya alternatif ya, yang kritis ya, dalam tanda kutip, yang mengkritisi teori hukum yang sudah mapan ya dari Barat. Ya, mereka ini adalah sebuah pendekatan kritis ya, tetapi dengan asumsi-asumsi memang dari feminis yang memang datangnya dari Barat. Jadi kalau kita bicara tentang feminisme, kalau orang-orang banyak penyangkalan ya, itu saya bilang itu feminis separoh ya, itu orang-orang yang half blood feminis yang menyangkal bahwa feminis itu memang lahir dari peradaban Barat gitu ya. Meski peradaban Barat tidak semuanya perlu kita tolak ya, tetapi ini adalah sesuatu yang harusnya ditimbang, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Tidak semerta-merta diambil keseluruhan ya, bahkan disama-samakan gitu ya. Nabi Muhammad juga seorang feminis atau proto-feminis gitu ya. Nah, itu menurut saya tidak pedean ya para pendukung feminisme ini sendiri, dan ketidakpahaman juga terkait feminis itu gitu ya. Mereka menarik supaya orang Islam itu menerima dengan membawa-bawa
tokoh-tokoh Islam atau bahkan nabinya gitu ya, dengan mengatakan Nabi Muhammad seorang feminis. Nah, padahal untuk menjadi feminis itu orang-orang feminis sendiri ya, orang feminis yang betulan gitu ya, itu nggak bisa begitu aja orang mengklaim feminis ya. Itu ada ciri-cirinya. Salah satunya mereka memiliki asumsi ya. Ini asumsinya. Mereka percaya ada patriarchy culture. Mereka percaya bahwa perempuan itu sejak dulu adalah teropres, lalu ada stereotyping dan lain-lain. Mereka percaya dengan konsep gender itu adalah sebuah sosial konstruk semata gitu ya, dan ini ada ilmunya lagi ya, jadi kalian juga kalau mau memang mengerti RUPKS itu sebenarnya juga harus menguasai ini asumsi-asumsi feminis. Jadi kita ya yang bukan sebenarnya bukan feminis, yang sebenarnya tidak orang-orang yang tidak percaya dengan asumsi-asumsi atau tidak tahu dengan asumsi-asumsi ini, ininya disumput disembunyikan ya, dia langsung suruh melihat ini ya. Jadi dia seperti mereka pakaikan kacamata ya. Oh, ini loh seperti ini ya. Jadi yang konsep-konsep yang tadi sebenarnya udah ada di pikiran kita karena kita belajar agama, kita diajarin orang tua, diajarin guru-guru kita di sekolah ya yang memang cenderung Islami misalnya, tiba-tiba harus dipakaikan ini ya, bahwa dulu itu hukum Islam itu patriarki karena ulamanya semua laki-laki, terus aja dihembus-hembuskan kecurigaan perang. Oh, dulu itu Al-Qur'an itu ada politik ya. Kenapa sampai ada Mushaf Utsmani, itu adalah karena supaya hegemoni dari Quraisy. Nah, itu bahasa-bahasa hegemoni, ada dominasi patriarki, ada heteronormatif. Itu siapa yang mengeluarkan ya? Itu adalah asumsi-asumsi dari tokoh-tokoh School of Marxist gitu ya, yang sebenarnya dari Barat juga gitu ya. Dia sebuah kontradiskors ya, sebuah perlawanan terhadap hegemoni dari liberalisme ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dipaksa orang Muslim itu untuk menggunakan tadi kacamata-kacamata yang tadi ini ya, asumsi-asumsi feminis. Nah, akhirnya ajaran agama semua harus disesuaikan dengan ini ya. Wah, tafsir harus dibikin, ditafsirkan ulang karena konteksnya dulu penafsirnya banyak laki-laki. Oh, dulu perempuan itu teropres dan lain-lain ya, karena lihat aja pemimpin nggak ada pemimpin tidak ada perempuan yang menjadi imam sholat Jumat, tidak ada perempuan yang jadi imam dan makmumnya laki-laki, dihembus-hembuskan. Dan kalau kita ngelihat di sini mungkin di LDK ya mungkin masih masa sih Bu, ada yang sampai berpikir itu kalau kalian masuk ke dunia umum ya atau di luar negeri gitu ya yang sudah sangat sekuler, yang hal-hal seperti itu sudah dipercaya ya. Bahkan saya sering menemukan juga mereka yang misalnya kata, siapa Nabi Muhammad itu? Oh, kamu kok percaya sama Nabi Muhammad gitu ya? Itu bukannya cuma karangan Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Gimana kamu buktikan bahwa itu? Nah, kalau kita tidak punya argumen, kita tidak belajar gitu ya dengan secara mendalam, kita tidak mengerti, ya sudah kita akan termakan. Itu realitas yang kita hadapi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara RUPKS ya, kita akan bicara bahwa problem utamanya adalah karena paradigma seksual konsen. Nah, tentu kita harus tahu dulu definisi seksual konsen itu apa, lalu implikasinya paradigma ini bagaimana, lalu bagaimana Islam memandang hubungan seksual gitu ya. Ini karena kan kita memakai worldview Islam. Nah, di sini banyak ya, tetapi yang pada intinya seksual konsen itu adalah persetujuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual di mana keduanya harus menyetujui hubungan seksual setiap saat. Jadi harus ada persetujuan ya, dan itu harus setiap saat. Aktivitas seksual tanpa persetujuan adalah pemerkosaan ataukah. Jadi kalau tidak ada persetujuan, itu dinamakan perkosaan atau kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah hubungan seksual tanpa ada persetujuan. Masalahnya apa? Seksual konsen ya ini tidak ada kaitannya dengan sudah menikah atau tidak. Ya, tidak ada di pembahasan ya dari sononya nih, paradigma ini kan dibawa dari sana gitu ya, dari barat gitu.
ini nggak ada yang berbicara tentang bahwa ini dalam lingkup pernikahan. Ya, jadi ini bebas-bebas aja, nggak peduli sudah nikah, tidak peduli pasangan sesama jenis. Pokoknya yang penting kalau tidak ada persetujuan, itu namanya perkosaan atau namanya kekerasan seksual. Ya, jadi kalau misalnya dia setuju ya melakukan hubungan seksual, ya walaupun dia belum menikah, dia pasangan sejenis, ya itu sah-sah saja. Ya itu dibolehkan ya dengan paradigma ini. Ya, karena yang menjadikan satu hubungan seksual itu terlarang itu ketika ada yang tidak setuju. Ya, dipaksa, ya tidak memberikan persetujuan ya. Nah, itu bukan sebenarnya tidak memberikan persetujuan. Nah, sekarang kita akan lihat nanti bagaimana sih mengukur persetujuan seseorang mau melakukan hubungan seksual itu bagaimana gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi kita akan ke situ. Nah, ini definisi konsen ya, sebelum bukan seksual konsen dalam KBBI di kamus Inggris juga ya. Intinya persetujuan lah namanya. Nah, ini ada LSM pendukung RUU PKS ya. Konsen adalah persetujuan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. Setiap orang bebas menyatakan konsennya, konsen seseorang tidak dapat diasumsikan. Jadi bebas menyatakan konsen. Ya, ini yang penting dia sadar, dia tahu resikonya, dia tidak dipaksa, hubungan seksual itu jadi sah. Tidak ada dibahas di paradigma seksual konsen ini bahwa itu harus dalam pernikahan, ya dan lainnya tidak ada. Ya, mungkin kalau ada yang menyambung-nyambungkan, ya itu berarti dia tidak paham dengan paradigma konsen ini sebenarnya. Ya, dia mencoba melakukan satu lompatan gitu ya, mengasumsikan sendiri. Nah, kalau kita mau bicara tentang satu terminologi atau satu istilah, ya tentunya kita harus mengacu siapa sih yang bikin itu gitu ya. Dari mana, dari peradaban apa bikinnya satu terminologi itu, ya apa maksudnya, siapa yang berbicara tentang itu gitu. Jadi nggak bisa enak-enak saja gitu ya. Bahkan ketika di DPR tuh saya ngomong begini. Terus kalau misalnya ada yang kan kita bilang bahwa dengan RU ini tadi kan, jadi yang aktivitas yang perzinahan LGBT bisa jadi dibolehkan ya, lalu aborsi kalau tidak dipaksa itu boleh asal setuju ya, itu jadi boleh. Terus kata pengusungnya bilang begini, enggak gitu, tetap tidak boleh. Terus apa yang tidak membolehkan apa? Saya bilang gitu. Ya nanti kan kita bisa tafsirkan loh. Ketika sudah jadi undang-undang, itu penafsir itu bukan cuma satu orang. Ya pengusung itu dan bahkan pengusung itu ya pengusung RU ini itu udah jelas keperbihakannya kepada kelompok-kelompok LGBT. Bagaimana sekarang kita bisa percaya dengan omongan ya? Saya bahkan waktu itu sampai mengutip ya para salah satu ketua pengusung dari ini mengatakan agama jangan dibawa-bawa dalam urusan ini. Bagaimana kita percaya mereka tidak akan menggunakan RU ini sebagai legitimasi kepada hal-hal yang dilarang agama seperti perzinahan, seperti LGBT gitu. Dia diem gitu ya. Artinya mereka yang penting sah dulu gitu. Jadi ketika nanti konsekuensinya bagaimana, yang penting sudah sah ya, mereka merasa punya kekuasaan untuk menyeting opini publik dan lain-lain ya, sehingga tidak tahu bahwa ini bisa ditafsirkan ya dengan serampangan gitu ya. Dan memang bukan serampangan, justru inilah tafsir aslinya gitu ya. Tafsir aslinya memang adalah hubungan seksual yang asasnya adalah persetujuan, tidak mempedulikan dia sudah menikah atau tidak. Nah, secara hukum seksual konsen ini kayak gimana sih ya gitu ya definisinya. Nah, di sini macam-macam ya sebenarnya secara ini. Jadi ada yang mengatakan any agreement to participate in sex ya. Tadi sama ya. Jadi setiap persetujuan untuk melakukan aktivitas seks. Tapi ada juga yang mengatakan pokoknya yang namanya konsensual seks, seksual konsen itu ketika tidak ada terlihat bentuk paksaan atau
pemaksaan atau kekerasan, ya, force, paksaan, ya, kekerasan atau paksaan. Ketika tidak ada itu ya dianggap konsen. Nah, ini katanya dilakukan di Kanada dan New Zealand. Jadi bukan ketika ini hubungan yang sukarela nih, ini bukan sebuah kekerasan seksual. Ketika memang tidak ada tanda-tanda pemaksaan, misalnya tidak ada pakai diancam, ya, terus tidak ada dorongan, misalnya didorong atau apalah yang ada tanda-tanda pukulan atau apa gitu. Nah, tetapi kata orang-orang yang mengatakan ini sangat lemah ya ketika cuma mengatakan satu hubungan seksual konsen itu dilihat ketika tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ya, ini pernah terjadi, saya baca di jurnal juga, ketika ada seorang perampok yang ini kasusnya di Amerika nggak salah ya, merampok seorang perempuan, terus ketika itu dia malah karena ini pingin merkosa yang punya rumah gitu ya. Nah, ketika itu si perempuannya mungkin pikir panjang, waduh saya takut kena AIDS, jadi dia nggak mikir panjang, ya udah diperkosa kena AIDS, akhirnya dia menawarkan pakai kondom gitu ya. Nah, ketika di sidang ya akhirnya karena konsensual seks itu dianggap atau kekerasan seksual itu ketika tidak ada tanda-tanda paksaan, ya bahkan dia memberikan kondom gitu, itu dianggap satu persetujuan. Ya, jadi itu dianggap bukan perkosaan, ya, karena si perempuannya katanya setuju, ya. Nah, seperti itu karena memang sulit gitu ya mengukur konsen itu seperti apa, ya. Pokoknya ini tadi ya. Nah, ada juga yang mengatakan sebenarnya bukan cuma kekerasan, tapi ada nggak bentuk verbalnya, misalnya kamu mau nggak melakukan hubungan seksual sama saya? Ya, saya mau. Nah, kalau kata-kata ada verbal, itu baru namanya bukan kekerasan seksual. Itu namanya seksual consent. Ya, itu yang suka sama suka ketika ada bentuk ya. Jadi nanti kalau misalnya itu ditanya, dia ngomong ya nggak ketika mau melakukan hubungan seksual. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan ini ya, nggak ada kaitan dengan misalnya enggak, dia ngomong, oh ya udah berarti Anda merkosa. Karena Anda nggak nanya dulu, kamu nggak mau melakukan hubungan seksual sama saya? Ya, itu namanya dinamakan perkosaan. Katanya, oh enggak gitu, enggak cuma verbal, bisa tanda-tanda non verbal. Gimana tanda-tanda non verbal? Ya pokoknya dia ketika mau itu ya dia terlihat merespon lah ketika mau berhubungan seksual. Nah itu kan tanda-tandanya dia enggak melawan. Nah itu kan sebenarnya konsen. Nah tapi ada juga feminis yang enggak setuju dengan itu. Enggak juga gitu, karena nanti ada relasi kuasa di sini katanya. Contohnya kalau misalnya bos sama bawahan, ya dia nggak bisa bilang penolakan, ya dia pasti akan merespon suka-suka aja, ya karena dia itu atasannya atau dosen sama mahasiswa, ya sehingga dia sebenarnya melakukan kekerasan seksual, tapi tidak terlihat secara nonverbal karena dia ada relasi kuasa di situ karena ketakutan, ya walaupun itu. Nah di sini feminis pada berdebat apakah hubungan seksual antara bos dengan bawahan atau dosen sama mahasiswa itu kekerasan seksual atau bukan? Ya ini berdebat, ada feminis yang mengatakan itu pokoknya semua kekerasan seksual ya, meskipun suka sama suka dilakukan, sama cinta, tapi karena ada relasi kuasa di situ kita tidak bisa, itu pokoknya semua kekerasan seksual ya. Ada yang mengatakan enggak, bisa kok ada orang antara bawahan dan dan atasan melakukan hubungan seksual yang setara katanya. Ya. Lalu ada juga dosen mahasiswa yang bisa melakukan hubungan dengan setara. Jadi mengukur konsen kalau ini jadi undang-undang itu gimana? Ini yang saya tanyakan sebenarnya waktu di DPR dengan pengusung. Mau versi yang mana konsen yang dipakai? Nanti mengukur orang itu melakukan perkosaannya kalau pakai RUU PKS itu bagaimana? Gitu. Ya, itu nggak gampang karena di Amerika aja setelah saya lihat di CDC gitu ya, setelah 10 tahun diberlakukan konsen ini nggak ada konsensus juga, ya.
Tapi kalau di Islam itu atau misalnya di negara kita sekarang itu gampang gitu ya. Sebenarnya kalau Islam tuh gampang sekali. Apa kalau di luar perkawinan, ya sudah, itu kalau dia dipaksa, itu namanya perkosaan, ya berarti perempuannya jadi korban. Kalau di suka sama suka, itu namanya perzinahan. Ya, perzinahan juga kalau dua-duanya sama-sama rela, ya berarti dua-duanya berdosa. Gitu ya, kalau misalnya perkosaan berarti yang satu dia tidak berdosa. Ya itu ujian dia gitu, para dipaksa ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak serumit ketika merumuskan undang-undang ya yang menggunakan asas seksual konsen. Ya. Ini adalah salah satu yang pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya bisa dijelaskan oleh para pengusul. Ya cuma ya mereka juga mungkin saya nggak ngerti lah bagaimana gitu ya. Nah, ini juga beberapa definisi katanya ya. Katanya pandangan agama menekankan hubungan tadi yang saya omongin ya, Islam itu sebagai prokesi hanya melalui lembaga pernikahan. Jadi kalau seksual konsen ini juga mendapatkan perdebatan gitu ya. Apakah konsen itu sudah cukup? Ya, karena seksual konsen itu ada 3 penentangnya katanya gitu. 1, agama. Karena bagi agama hubungan seks itu sebagai prokreasi dan hanya melalui pernikahan. Nah, ini dalam Islam ya, agama Kristen ya, kalau benar-benar masih Kristen yang bukan yang liberal gitu, tentu mereka juga tidak setuju gitu ya hubungan di luar nikah, hubungan seksual. Ya, ini katanya social consent itu menghadapi tiga permasalahan ya, atau 3 tindak tangan. Yang satu dari kelompok agamawan, kedua dari kelompok yang orientasinya romantic view ya. Hubungan seksual itu bisa untuk pasangan saling mencintai yang tadi saya bilang. Ya, ketika ada bos sama bawahan bisa kok asal mereka saling mencintai ya. Itu udah sah, itu bermoral hubungan seksualnya ya. Mau nikah mau enggak yang penting mereka saling mencintai, itu mereka sudah melakukan satu konsen. Nah, kalau kata feminis kan ada juga yang mengatakan enggak, karena itu ada relasi kuasa gitu loh. Jadi sexual consent itu menghadapi di situ bahwa ada yang mengatakan bahwa alasan untuk melakukan hubungan seksual itu bukan pernikahan, tapi ada romantisme atau rasa saling mencintai. Yang ketiga adalah feminis radikal, ya ini ya, bahwa seks konsensual itu tidak bisa nggak bisa nih, feminis radikal lebih gawat ya, mengatakan nggak ada konsen ketika masih ada kapitalisme, ketika masih ada patriarki, itu sebenarnya nggak ada konsen. Walaupun si perempuannya iya aja ya melakukan hubungan, itu sebenarnya adalah penindasan. Akhirnya feminis radikal itu menganggap apa, hubungan yang benar-benar setara itu hubungan seksual apa, feminis radikal, lesbi ya, atau gay. Karena itulah katanya tidak ada sistem dominasi laki-laki terhadap perempuan. Itu yang paling ideal. Ya. Jadi ini udah lebih radikal lagi gitu ya, karena menganggap seksual konsen hanya bisa didapat ketika hubungannya itu setara. Setara itu ya sesama jenis, nggak ada dominasi laki-laki. Karena bagaimanapun perempuan ketika melakukan hubungan seksual dengan laki-laki pasti akan kalah katanya gitu. Ya, itu pandangan dari feminis radikal. Nah, ini silahkan dibaca ya. Saya banyak banget ya. Ini tadi saya udah indikan ya, feminis, bahwa feminis sendiri galau gitu ya, bahwa seksual konsen ini sebenarnya juga tidak menguntungkan perempuan. Tadi ya saya jelaskan beberapa argumennya. Jadi tidak semua juga setuju bahwa nggak cukup seksual konsen ini. Ya, harus ada yang lain ya, karena memang kenyataannya tidak bisa menyelesaikan permasalahan perkosaan dan lain-lain ya dengan seksual konsen ini. Nah, di sini silahkan baca ya. Ada satu artikel yang membahas tentang seksual konsen ya. Ini sudah ditanda-tandain, jadi kalian bisa baca karena nggak ada waktu ya. Tapi intinya yang harus dicatatan, nah di sini ada yang mengatakan bahwa seksual konsen ini adalah sebagai transformasi moral ya, atau dia itu sebagai lompatan, namanya moral magic consent.
Jadi adalah cara yang tiba-tiba dapat membuat tindakan yang salah atau tidak bermoral menjadi benar. Ya sebenarnya seksual consent itu. Dia moral magic. Jadi yang tadinya LGBT itu haram atau tidak boleh menjadi boleh karena yang penting ada persetujuan. Yang zina tadinya haram, ini di barat ya, kan dulu di barat ya, apalagi Amerika. Amerika itu orang-orang yang pindah dari Eropa, itu karena Eropa itu terlalu liberal. Jadi mereka ke Amerika itu mereka adalah Kristen-Kristen taat. Gitu. Mereka itu di tahun 1960 saja di Amerika itu orang-orang ketika ada hamil di luar nikah atau ketahuan kumpul-kumpul gitu dia bisa dijauhin, bisa diumpetin ya sangat tahun 1960 di Amerika. Nah, itu katanya dengan adanya seksual consent paradigma diperkenalkan ya paradigma seksual consent ini itu sebenarnya adalah cara ya yang tiba-tiba seperti magic gitu ya kan kalau magic itu kan dianggap ada kadabra ya langsung gitu. Yang tadinya nggak boleh atau tidak bermoral jadi boleh jadi bermoral. Contohnya perzinahan dengan seksual consent jadi boleh. Dan ini terjadi di Amerika gitu ya, terjadi di Eropa, terjadi di negara-negara yang tidak lagi menjadikan agama sebagai landasan. Ya, ini diakui sendiri oleh para intelektual barat gitu. Nah, di sini ya si penulis yang mengatakan bahwa dia nggak setuju kalau sexual consent dianggap sebagai moral transformation ya. Karena katanya hubungannya disertai sepakatan itu sebenarnya apa yang dianggap nih apapun yang dilakukan oleh mereka sebagai orang dewasa yang telah bersepakat harus diizinkan bahkan meski kita semua melihatnya sebagai praktek tertentu yang menjijikkan ya kita kan dulu jijik melihat LGBT tapi kalau dia sudah konsen ya sudahlah itu orang dewasa yang sudah ngerti sudah bersepakat ya harus diizinkan konsekuensinya gitu ya saya orang-orang yang mendukung RUU PKS ini mikir nggak sampai sini gitu mikir nggak apa itu definisi terus bentuk-bentuk dan lain-lainnya dihubungkan dengan filosofinya kira-kira ini enggak gitu ya. Nah, itu yang mungkin menjadi PR kita bagaimana emang ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya untuk kita bisa cepat kasih tahu ada masalah apa karena ini orang pengennya oh ya ini adalah bisa mencegah perkosaan apalagi di emosi kita dibangkitkan dengan banyak orang kasus perkosaan yang dibunuh perempuan di ini dan lain-lain gitu ya. Jadi udah kalau sudah emosi apapun ditanda tangan ya, tidak peduli lagi isinya seperti apa. Ya ini asas konsensual seks adalah freely, dia bisa berubah, dibatalkan atau dicabut ya. Jadi misalnya maaf nih, misalnya dia tadinya sepakat mau makan hubungan seksual, tiba-tiba dia nggak mau ya, dia bisa ngomong nggak jadi deh, nggak jadi gitu di tengah-tengah. Nah, itu si cowoknya atau satu pihak harus langsung mau. Ya, kalau misalnya lagi gitu terus tiba-tiba dia tetap dijalanin ya, itu namanya perkosaan. Padahal awalnya udah mau ya. Tapi ketika itu bisa berubah. Nah, itu katanya. Coba yang gini mau dijadikan asas gitu ya. Gimana ngukurnya gitu. Ya, karena memang di barat itu nggak ada cara lain untuk menjadikan satu hubungan itu bermoral ya, karena semua sudah bebas. Ya itu juga harus jelas ya, harus jelas ini kan hasil ini mereka akhirnya nanti kita lihat ya ini yang mengatakan bahwa sexual consent itu adalah morally transformative as displaying a certain moral magic. Kita saya cerita dia seperti moral magic yang bisa menjadi secara mendadak membolehkan sebuah tindakan yang sebenarnya tercela ya. Makanya seksual consent itu dinamakan moral legitimation menurut Primorat. Dia legitimasi moral aja ya supaya dianggap bermoral gitu ya. Supaya LGBT dianggap bermoral ya udah pakai asas seksual consent ini, pakai paradigma ini itu akan jadi bermoral. Makanya dinamakan moral legitimation. Ada juga yang namanya tadi ya David Arkan dan lain-lain mengatakan ini morally transformation. Ini sebuah transformation. Nah, itu juga David Arkan mengatakan adalah moral magic yang tiba-tiba menjadikan hal-hal yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ya.
Nah, ini yang tadi sudah saya bahas tentang bagaimana mengkomunikasikan konsen, ya. Apakah melalui nggak ada kekerasan nih, nggak ada paksaan, nggak ada pukulan, nggak ada robekan, nggak ada apa-apa segala macam, oh berarti dia bukan perkosaan, ya. Terus ada juga yang, bukan harus ada jelasan ngomong iya dia mau benar-benar verbal, ada yang nggak usah non verbal, ada yang nggak ngaruh mau verbal non verbal selama dia ada relasi kuasa atau relasi gender, itu adalah sebuah perkosaan, ya. Tadi itu perbedaan-perbedaan. Nah, ini asas paradigma konsen, ya, karena gini, kan di Barat pernikahan itu tidak boleh dilakukan ketika masih anak-anak. Nah, secara internasional umur anak-anak itu 18 tahun. Nah, tetapi kalau orang Barat disuruh tidak melakukan hubungan seksual sampai umur 18 tahun, kira-kira bisa nggak? Nah, mereka karena udah saking bebasnya nggak mungkin dong gitu ya, dilarang-larang. Sehingga mereka nikah itu harus di atas 18 tahun, bahkan ada yang 21 tahun, tapi melakukan hubungan seksual atau seksual konsen bisa dilakukan sebelum itu. Ya, sehingga nanti dia nggak kena pedofil. Ya, ketika ada yang umur dewasa, misalnya umur 20 tahun, dia melupakan hubungan seksual di UK dengan anak di bawah berusia 16 tahun, ya berarti ini sudah masuk usia konsen, berarti dia nggak pedofil. Karena mereka kan ada hukum dilarang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, ya. Nah, jadi mereka boleh nih melakukan hubungan seksual, misalnya mereka ini kan usia SMA ya, melakukan hubungan seksual di umur 16 tahun itu boleh. Ya, karena sudah seksual konsen, sudah ada konsen, nggak dipaksa. Lah lihat ya, ini ada yang 13 tahun. Di Jepang, di Filipina bahkan 12. Jadi ketika pernikahan dia tinggikan, mereka paksa ya sampai di Indonesia kan kalian membaca nggak? Dulu kan kita kan 16 tahun ya usia pernikahan perempuan. Sekarang kan oleh feminis digugat dan berhasil. Pertama kali gagal mereka ke MK dan tahun 2017 kemarin apa 18 lah, mereka berhasil. Ya, bahwa sekarang harus 19 tahun, ya harus di atas 18 tahun usia pernikahan. Tetapi ya ini, ya usia konsen kalau di luar negeri lihat, jadi 12 tahun mereka boleh melakukan hubungan seksual, artinya sudah ada konsen. Ketika ada orang umur 17 tahun melakukan hubungan 12 tahun, ya ada misalnya anak SMA 17 tahun, lalu mengencani melakukan hubungan seksual dengan gadis umur 12 tahun atau 13 tahun, anak SMP berarti, nah ini nggak boleh dihukum, ya karena dia sudah masuk usia konsen. Jadi dia sudah bisa memberikan persetujuan. Ya inilah menurut saya ini yang tidak konsisten ya. Ketika mereka melarang pernikahan di bawah umur 18 tahun, mereka mengatakan kan pernikahan harus konsen. Anaknya itu harus setuju dulu dinikahkan, dan kalau anak kecil itu tidak bisa membuat persetujuan, lah giliran hubungan seksual tanpa nikah mereka di bawah 18 tahun sudah dikatakan boleh. Giliran pernikahan mereka dianggap belum punya konsen ya untuk pernikahan. Coba itulah tidak konsistennya gitu ya, karena kita tidak berdasarkan fitrah ya. Ya akhirnya ini memang aturan-aturan yang dibikin-bikin. Nah, ini kita lihat ya, bahkan ada konsen untuk umur konsen untuk seksual untuk homoseksual ya, lihat di negara-negara. Di Irlandia ya untuk heteroseksual konsennya 17 tahun, ya ini lumayan tinggi ya. Jadi usia segitu mereka masih dianggap nggak boleh gitu ya, pedofil. Untuk homoseksual 17 udah ada pengakuan ya. Ini nggak ada, lihat ya yang di Ghana itu berarti silang homoseksual seks, ini berarti dia tidak boleh ya homoseksual. Di Irak silang berarti tidak. Nah ini di sini Bahrain kok bisa gitu ya? Bahrain itu homoseksual itu di 21 tahun itu boleh. Nah ini harus hati-hati karena Indonesia pun sebenarnya dimasukkan bisa seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia tidak punya hukum yang jelas terkait homoseksual. Ya dia tidak dilarang, tapi tidak juga dihukum gitu ya. Artinya nggak jelas di kita itu. Ya makanya kita waktu itu melakukan judicial review supaya
diatur homoseksual ini ya supaya bisa jelas hukumnya boleh atau enggak gitu ya, seperti di Ghana, di Irak gitu ya. Tapi kita bisa dimasukkan seperti Bahrain nanti, bahwa kita dianggap mengakui karena nggak ada larangan yang jelas ya. Boleh atau enggak ada, jadi dilarang enggak, disetujui enggak. Nah, ini juga dari berbagai sumber ya, above 15 only after a complaint unless in a position of trust ya. Silakan banyak ini di internet kalau kalian lihat umur-umur konsen ya. Nah, kalau kita nanti mengadopsi RUPKS seksual konsen, ya kita harus bikin seperti ini. Ya, jadi dianggap berapa tahun itu nanti tidak kriminal, ya, tidak dianggap kekerasan seksual. Berarti kalau kita misalnya ya di UK tadi 16 tahun ya, ketika ada seorang anak SMA berhubungan seksual dengan anak umur 15 tahun, itu masih dianggap kekerasan seksual karena dia belum bisa konsen. Tapi ketika dia 16 tahun, ya walaupun mereka belum nikah di UK, ya itu bukan kekerasan seksual, itu biasa aja, boleh-boleh aja. Ya, nanti di Indonesia kalau memang dengan asas seksual konsen ya seperti ini, kita harus menampilkan. Kalau sekarang kan di Indonesia nggak masuk. Kenapa? Karena kita pernikahan asasnya. Ya, yang boleh melakukan hubungan seksual itu yang menikah. Nah, implikasinya apa pada seksual? Pertama, nanti ada konsep kekerasan seksual. Karena konsep kekerasan seksual sendiri, ya itu adalah asasnya konsen. Karena sebenarnya adalah kalau kita baca definisinya di CDC, kita baca di WHO ya di PBB itu kekerasan seksual itu memang asasnya seksual konsen, ya. Atau disebut juga nanti kekerasan berbasis gender atau gender based violence. Nah, itu nanti konsep itu akan berubah ya. Yang kalau kita punya terkait seksualitas itu di undang-undang kita itu namanya adalah kejahatan kesusilaan. Ya, dan ini ditentang sekali oleh para feminis. Mereka nggak mau ya dinamakan kejahatan kesusilaan karena kejahatan dianggap itu adalah sebuah kekangan bagi perempuan ya, apalagi susila dibawa-bawa. Ya makanya kami waktu itu mengusulkan salah satunya jadi undang-undang ini jangan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual karena kalau kejahatan itu apa-apa yang bertentangan dengan norma ya moral, bertentangan dengan agama itu kejahatan. Kalau kekerasan kan segala sesuatu yang dipaksa atau tidak ada persetujuan. Ya tidak bisa memberikan konsen itu kekerasan. Ya ketika digabungkan dengan kekerasan seksual berarti ketika berhubungan seksual yang penting ada persetujuan. Lah kalau dalam kejahatan seksual ya atau kejahatan kesusilaan itu beda. Ya tidak asasnya tidak konsen. Jadi yang penting dia melanggar agama, sebuah hubungan seksual dikatakan sebuah kejahatan ketika dia melanggar norma masyarakat, melanggar norma moral, melanggar norma agama. Contohnya apa? LGBT itu kalau pakai kejahatan seksual itu kena. Tetapi LGBT kalau pakai konsep kekerasan seksual nggak kena kalau suka sama suka. Tapi kalau dia dipaksa atau tidak ada konsep baru dia jadi kejahatan, ya jadi kekerasan. Ya jadi itu. Jadi nanti sudah mulai ya konsep kekerasan seksual semua orang oh iya ada kekerasan seksual udah pakai kata-kata ini dan lain-lain ya makanya kalau kami mengatakan kita harus konsisten dengan kejahatan seksual seperti di undang-undang KUHP kita ya atau kejahatan kesusilaan. Nah, setelah itu implikasinya apa? Harus ada pendidikan seksual berbasis konsen yang tadi. Karena kalau tidak, ini bakal banyak orang-orang yang nggak tahu ya akhirnya terjebak jadi perkosaan. Makanya dirancanglah sama orang-orang barat itu namanya comprehensive sexual education. Nah, di sini implikasinya lagi apa di Indonesia? Harus ada hukum ya. Perundangan kalau di Indonesia jadinya RUPKS, di luar negeri beda-beda lagi ya namanya, tapi intinya sama. Ya inilah namanya moral magic. Ya, simsalabim mereka akhirnya membuat satu konsep, setelah itu mereka bikin pendidikannya, setelah itu mereka harus ada payung hukumnya. Inilah nanti pergeseran moral. Maka saya bilang inilah revolusi moral. Ya, revolusi sesuatu yang mengubah fondasi moralitas kita terkait seksualitas. Jadi seksualitas itu yang baik itu yang ada konsen, tidak peduli nikah atau tidak.
ya. Jadi sebuah hubungan seksual ketika dilakukan dengan pernikahan tapi tidak konsen pun itu jadi sebuah perkosaan. Ya akhirnya ada mereka terminologi perkosaan dalam rumah tangga. Nah CSE ini luar biasa ya, benar-benar mereka menggunakan alat-alat, bahkan salah satu teman saya, anak SMP, sekolah Islam, diajarkan seperti ini, memasang kondom, ya. Benar-benar diterapkan ya, untuk anaknya pinter ya, langsung protes ya. Akhirnya orang tuanya datang ke sekolah ya dengan marah-marah. Nah sekolahnya kaget karena dia nggak tahu, dia cuma memfasilitasi, jadi ada pihak luar ya. Dan ini banyak juga teman-teman yang sudah ngikut di kampus-kampus ya, namanya banyak-banyak, ada kesehatan reproduksi, ada macam-macam ya, bukan cuma CSE ya, komprehensi, bukan ini, tapi namanya macam-macam. Tapi intinya kalau kalian lihat di YouTube silahkan, di YouTube itu bahkan ada ibu-ibu berjilbab ya melakukan pelatihan dengan model-model yang seperti ini ya, dan ya sungguh memprihatinkan lah intinya. Ya di sini CSE ini sebenarnya akan membuat orang-orang yang mengatakan bahwa perkosaan lalu kehamilan atau suatu penyimpangan seksual itu bisa diatasi ketika kita tidak melakukan hubungan sebelum menikah ya, abstinence. Kita tidaklah HIV/AIDS itu bisa ditangani dengan kita tidak melakukan hubungan di luar nikah. Tetapi sama orang-orang kelompok feminis dikatakan atau pendukung seksual konsen enggak. Ya justru kalau kita menahan hanya dalam pernikahan, oh itu bisa justru tidak efektif. Banyak anak-anak yang nanti hamil ya, diperkosa, kekerasan seksual meningkat dan bla 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 gitu ya. Itu. Ya karena sex without consent itu adalah perkosaan. Ya ini mereka sampai bikin ya, mereka di kampus-kampus mereka bikin pengajaran. Nah, ini ya mereka juga sebenarnya seksual consent yang melalui pendidikan CSE ini adalah promosi aborsi. Ya, karena memang my body is my choice. Ini tubuh saya mau hamil atau tidak, itu urusan saya, nggak boleh diatur-atur. Ya, abortion adalah satu right ya, yang ini terjadi di Irlandia. Kalau kalian baca ya belum lama ini kan 2 tahun belakangan sebelumnya itu Irlandia itu karena sebagai negara Katolik kan tidak melegalkan aborsi. Jadi aborsi itu boleh kalau kesehatan alasannya. Ya, karena mereka memang masih Katolik. Tapi kan mereka bikin referendum. Ternyata referendumnya mayoritas menginginkan aborsi dilegalkan. Nah, itu ketika saya nonton ya, itu banyak perempuan-perempuan yang histeris bahagia ya ketika referendum dimenangkan oleh yang pro aborsi. Ya, itu begitu hebat perubahan moral magic ya, tadinya dari negara yang sangat taat ya Katolik, terus tiba-tiba mereka pingin aborsi dilegalkan ya, dan begitu histeris bahagia ketika dibolehkan ya, menang referendum. Dan 2 tahun setelahnya ya saya melihat sebuah laporan angka meningkat, angka aborsi di Irlandia, dan yang lebih memiriskan lagi alasan dari aborsi itu mayoritas karena saya